Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MIPA SMA NU Widasari yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, marilah kita mulai saja pembelajaran daring pada hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Kompetensi dasarnya, di sini kalian bisa menganalisis prinsip kerja peralatan listrik berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi, ada dua di sini. Yang pertama yaitu memahami hukum 1 Kirchhoff tentang akuat arus listrik, dan yang kedua memahami hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan listrik. Baiklah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, pertama kalian nanti perhatikan video pembelajaran daring yang akan Bapak sampaikan. Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuan kalian, silahkan kalian ambil modul buku PR Fisika, lalu kalian baca halaman 12, ya. Nah, setelah memperhatikan video, silahkan coba kalian kerjakan tugas mandiri yang terdapat di akhir video pembelajaran ini. Nah, nanti soalnya ditulis di buku catatan fisika, terus dijawab. Nah, bagi yang punya HP, silahkan difoto jawabannya, terus kirim ke Bapak. Nah, bagi yang tidak punya HP dan yang punya HP pun, nanti bukunya dikumpulkan, ditaruh di ruang guru. Oke. Baik, anak-anakku yang membanggakan, kita mulai saja pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini dikemukakan oleh fisikawan asal Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff. Ya, hukum 1 Kirchhoff dikenal dengan hukum percabangan, yang bunyinya jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan itu dalam suatu rangkaian akan sama dengan jumlah arus yang keluar melalui percabangan tersebut. Jadi bisa dituliskan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini terlihat ada arus yang masuk. Di sini gambarnya biru, ya, 2, I1 dan I2. Dan ada arus yang keluar yang sebanyak 3, yang warnanya merah di sini. I3, I4, I5. Maka dari gambar ini bisa kita tulis persamaan hukum Kirchhoff-nya, arus yang masuk I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Nah, untuk memperjelas hukum 1 Kirchhoff ini, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Pada gambar di atas, itu ada titik P di tengah. Ini enggak tertulis titik P-nya. Ada 4 arus, ya. 2 yang masuk dan 2 yang keluar. Jika I1-nya 6 ampere, di sini diketahui I2-nya 3 ampere, I3-nya 7 ampere. Pertanyaannya berapakah I4-nya? Oke. Terus penyelesaiannya diketahui seperti yang tadi diketahui. Terus yang ditanyakan I4. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan, ya. Kita lihat nih. Nih, hukum 1 Kirchhoff itu mengatakan jumlah arus yang masuk itu sama dengan yang keluar. Tadi yang masuk itu I1 di situ, ya. Di sini ada I1. Nah, ini ada I1. Nah, ditambah I2 sama dengan yang keluarnya I3 ditambah I4. Nah, I1-nya 6, tadi diketahui 6, I2-nya 3, nah, 6 tambah 3 9 sama dengan I3-nya 7, I4-nya belum diketahui. Maka 9 sama dengan 7 ditambah I4. Nah, kalau di 7-nya pindah ruas, maka 9 dikurangi 7 sama dengan I4, sehingga I4-nya 9 kurangi 7 2 ampere. Ya, baik. Selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini disebut dengan nama hukum tegangan Kirchhoff, atau kalau bahasa Inggrisnya Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Bunyinya, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Ini secara matematis dituliskan sigma epsilon, ini epsilon ditambah sigma I kali R, nilainya sama dengan 0. Nah,
Epsilon di sini artinya gaya gerak listrik atau GGL, atau disebut sumber tegangan listrik, satuannya volt. I-nya adalah watt arus listrik, satuannya ampere, disingkatnya A. R-nya di sini adalah hambatan listrik, satuannya ohm atau disingkat begini, ohm ya. Nah, dalam hukum 1 Kirchhoff ini ada beberapa aturan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama yaitu kalian harus pertama milih dulu. Silahkan pilih arah loop ya. Ya, pilih arah loop. Boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah. Yang kedua, kuat arus akan diberi tanda positif, I-nya tadi jika searah dengan arah loop yang ditentukan, dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop yang telah kalian tentukan. Nah, berikutnya yang nomor 3, apabila suatu saat kita mengikuti arah loop, terus kutub sumber tegangan dijumpai lebih dahulu, maka epsilonnya atau GGL-nya tadi bernilai positif. Nah, sedangkan apabila kutub negatif dijumpai lebih dahulu, maka GGL-nya nanti bernilai negatif. Ingat ya, di dalam rangkaian listrik, kutub positif, kutub negatif dalam rangkaian listrik digambarkan seperti ini. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Ya, contoh, Bapak kasih contoh rangkaian untuk satu loop seperti ini. Ya, dalam rangkaian satu loop itu kuat arusnya yang mengalir sama nih. Ini Bapak kasih gambar mengalirnya seperti aliran jarum jam, arah jarum jam ya. Jadi mengalir dari A ke B, ke C, ke D, ke A, ke B. Kalian boleh memisalkan arah loopnya dari A ke D, ke C, ke B, ke A, boleh. Ya, tidak masalah. Baik. Nah, kalau seperti gambar seperti ini, arusnya dari A ke B, ke C, ke D, loopnya, maka akan persamaannya begini. Kita lihat, mulai dari A. Ini ya, ini mulai dari A. Dari A di sini ke B. A ke B tidak ada GGL-nya. Ya, tidak ada, maka belum ditulis. Jadi di sini sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sigma E-nya di sini dari A ke B tidak ada. Nah, dari B ke C ini ada E di sini. Nah, manakala kita bergerak dari B ke C, yang kita jumpai terlebih dahulu adalah E2 dengan kutub positif. Maka di sini E2 ditanda positif. Seterusnya dari C ke D tidak ada epsilon. Nah, sekarang dari D ke A ada E. Nah, GGL. Nah, manakala kita bergerak dari D ke A, di sini kutub negatif yang kita jumpai, maka epsilon 1 bernilai negatif. Sudah, ini E. Selanjutnya plus I. Nah, karena dalam satu rangkaian ini cuma mengalir satu arus, maka I-nya cuma 1 I. Nah, R-nya, nah di sini kita lihat dari A ke B ada R4 di sini, dari B ke C ada R2 di sini, dari C ke D ada R3 di sini, nah dari D ke A ada R1. Mungkin kalian bertanya apa itu R kecil? Ya, R kecil itu adalah hambatan dalam rangkaian atau hambatan dalam GGL, sementara R besar adalah hambatan rangkaian. Nah, untuk memahaminya, kalian coba perhatikan gambar berikut. Ya, ini hampir mirip. Yang jadi pertanyaan, berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Yang kedua, berapa tegangan antara titik A dengan titik B? Kita lihat ya, diketahui R1 15 di sini, R2 5 ohm ya, R3-nya 10 ohm di sini, dan R4-nya, maaf enggak ada, epsilon 1-nya 4 volt, epsilon 2-nya 2 volt di sini, ini epsilon 2, dan epsilon 3-nya 4 volt di atas. Ya, maaf di sini ya, yang tanyakan tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama kita misalkan dulu arah putaran loopnya. Nah, ini di sini Bapak kasih contoh arah putarannya berlawan arah jarum jam. Jadi bergerak dari B A D C B A D C terus ya, atau dari A ke D ke C ke B ke A terus ya. Oke, kita pakai hukum 1 Kirchhoff. Maaf, hukum 2 Kirchhoff. Jumlah GGL ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Kita lihat dulu yang E-nya. Kita bergerak dari A ke D. Dari A ke D kita ketemu E ya, atau dari B dulu boleh. Dari B ke A kita ketemu GGL-nya E3. Yang kita temukan itu kutub positif dulu. Maka di sini E3-nya, epsilon 3-nya positif. Selanjutnya dari A ke D. A ke D kita temui E2. E2 epsilon 2, maka yang ditemukan kutub negatif dulu, maka E2 nilainya negatif.
Selanjutnya dari D ke C tidak ada epsilon. Nah, dari C ke B ada epsilon, E1. Nah, kita temui yang panjang dulu, maka di sini tandanya positif. Ini untuk sigma E, sudah. Nah, selanjutnya I-nya cuma 1. Nah, kita lanjut, R. Nah, kita R. Dari B ke A tidak ada R. Dari A ke D ada R3. Nah, di sini R3. D ke C ada R2. C ke A ada R1. Atau boleh tulis R1 tambah R2 kan R3. Nah, terus masukkan angkanya. Epsilon 3-nya 4, epsilon 2-nya 2, epsilon 1-nya 4. 4 dikurangi 2, 2 ditambah 4, nanti hasilnya 6. Nah, selanjutnya yang di dalamnya R1, R2, R3 dijumlahkan. 15 tambah 5 tambah 10, hasilnya 30. 30 I, di sini masih ada I. Nah, ini nggak boleh dijumlahkan. Nah, 6-nya pindah ruas. Jadi negatif 6. Jadi 30 I sama dengan min 6. I-nya sama dengan min 6 per 30. I-nya sama dengan 1/5 negatif atau 0,2. Nah, tanda negatif di sini bukan berarti salah, tapi artinya arah loop yang kalian misalkan tadi harusnya bukan berbalik dari jarum jam, tapi harusnya searah jarum jam atau seperti yang tanda hitam ini. Kalau nilainya berapa? Sama, sebesar 0,2 ampere. Baik, selanjutnya, berapa tegangan antara titik A dengan titik B? Nah, untuk titik A dan titik B di sini, ya, untuk titik A dan titik B, itu ada dua cara. Ada yang menggunakan jalur panjang, ada yang menggunakan jalur pendek. Jalur panjang itu dari A ke D, ke C, ke B. Ya, seperti ini. Ya, seperti kayak tadi caranya, -2 di sini dari A ke ini, ketemunya min, dari ini terus ada S1. Nah, sehingga di sini, nah I-nya sama negatif 2 tadi yang dipakai ini. R3-nya 10, kita ketemu R3, R2, dan R1. Ya, 10 ditambah 15 tambah 5, 30. 30 kali 0,2 minus 6, ininya minus 2 ditambah 4, hasilnya 2. Nah, 2 dikurangi 6, hasilnya minus 4. Nah, bagaimana dengan jalur pendek? Nah, kalau jalur pendek cukup dari A ke B di sini. Nah, A ke B cuma ada epsilonnya saja, R-nya tidak ada, makanya di sini R-nya 0. 0 kali negatif 2, 0. 0 ditambah negatif 4, hasilnya min 4. Jadi di sini sama, ketemunya negatif 4 semua. Ya, oke, untuk tagihannya silahkan kalian perhatikan soal di bawah ini ya. Oke, ini Bapak perkecil. Nah, silahkan nanti kalian catat soal ini di buku kalian. Terus kalian selesaikan dengan cara yang tadi. Jika ada kesulitan, videonya bisa diputar ulang ya. Atau kalian bisa minta filenya di Pak Romdona, file yang berbentuk MS Word. Oke, itu saja kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.